Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas pendidikan biologi C angkatan 2024 akan menjelaskan mengenai kunci determinasi mandibulata. Baik, adapun anggota kelompok kami, pertama Najwa Fatila Hamzah, yang kedua Ade Mulia Citra, ketiga Andi Nur Faiza Zahra Amin, keempat Dini Nur Jumaudlia, kelima Nisa Rieva. Baik, adapun pengertian dari kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan alat yang berbentuk serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang tersusun dua baris dan berisi mengenai deskripsi ciri-ciri organisme secara berlawanan. Kunci determinasi digunakan sebagai metode atau langkah untuk mengenali organisme, serta dapat mengelompokkannya pada masing-masing takson makhluk hidup. Kunci determinasi akan menguraikan secara urut tentang ciri-ciri makhluk hidup, dari ciri paling umum hingga ciri paling khusus. Fungsi kunci determinasi. Kunci determinasi memiliki fungsi yang penting bagi proses klasifikasi dan identifikasi makhluk hidup. Fungsi utama dari kunci determinasi yaitu membantu pengguna seperti pelajar, ilmuwan, dan peneliti untuk mengenali spesies berdasarkan ciri-ciri morfologi yang dapat diamati secara langsung. Jenis-jenis kunci determinasi. Kunci determinasi terdiri dari dua jenis utama, yaitu kunci dikotomis dan kunci polikotomis. Kunci dikotomis atau dichotomoskai, yang dimana jenis kunci yang paling umum digunakan untuk identifikasi makhluk hidup. Setiap langkah terdiri atas dua pernyataan yang berlawanan. Pengguna memilih satu ciri yang sesuai untuk menuju langkah berikutnya hingga diperoleh hasil identifikasi yang tepat. Contohnya, pada langkah pertama hewan memiliki tulang belakang atau hewan tidak memiliki tulang belakang. Jika salah satu dipilih, pengguna akan diarahkan ke langkah berikutnya yang lebih spesifik. Adapun kelebihan dari kunci ini adalah mudah digunakan, sistematis, dan logis. Namun kekurangannya terletak pada resiko kesalahan hasil jika pengguna salah memilih satu langkah. Selanjutnya, B. Kunci polikotomis atau politomoskai, yang dimana kunci yang pada setiap langkahnya menyediakan lebih dari dua pilihan. Dengan demikian, pengguna dapat langsung memilih dari beberapa ciri organisme sekaligus tanpa harus melalui banyak langkah bertahap. Misalnya, pilihan yang mencakup tubuh berdaun hijau untuk tumbuhan, tubuh berbulu untuk burung, tubuh bersisik untuk ikan atau reptil, dan tubuh berbulu halus untuk mamalia. Kelebihan dari kunci polikotomis yaitu lebih fleksibel dan dapat mempercepat proses identifikasi. Namun, kunci ini juga memiliki kelemahan yang dapat membingungkan apabila jumlah pilihan yang disajikan terlalu banyak atau ciri-cirinya sulit dibedakan. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu mandibulata. Mandibulata adalah subfilum penting dalam filum Arthropoda yang dikelompokkan berdasarkan ciri khas utama, yaitu dengan adanya mandibula. Adapun pembagian kelas pada subfilum mandibulata ini dibagi menjadi dua, yaitu Myriapoda, hewan dengan kaki setiap segmen, dan Hexapoda, hewan dengan kaki 3 pasang atau 6 kaki pada bagian toraks. Nah, setelah pembagian kelas, maka berikutnya adalah pembagian ordo. Dari dua kelas tersebut, yang pertama dari kelas Myriapoda, ordo yang terdapat atau tergolong dari kelas ini adalah Silopoda dan Diplopoda, sedangkan dari kelas Hexapoda terdapat ordo Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera, Plecoptera, Tisanura, Protura, Collembola, dan Diplura. Selanjutnya, mengidentifikasi ciri khas pada masing-masing ordo. Yang pertama pada kelas Myriapoda. Terdapat ordo Silopoda yang memiliki ciri khas yaitu segmen dengan satu pasang kaki. Contoh spesies pada ordo tersebut adalah kelabang. Yang kedua, ordo Diplopoda yang memiliki ciri khas yaitu segmen dengan 2 pasang kaki. Contoh spesies pada ordo tersebut adalah kaki seribu. Yang kedua, kelas Hexapoda. Terdapat ordo Lepidoptera yang memiliki ciri khas yaitu memiliki sayap bersisik, mulut berupa proboscis, dan mengalami metamorfosis holometabol. Contoh spesiesnya adalah kupu-kupu. Yang kedua, ada ordo Coleoptera yang memiliki ciri khas yang memiliki sayap depan keras atau elytra yang menutupi sayap belakang, memiliki mulut penggigit, dan mengalami metamorfosis holometabola. Contoh spesiesnya adalah kumbang. Selanjutnya, ordo Hemiptera yang memiliki ciri khas yaitu sayap depan setengah keras, setengah membran, memiliki mulut rostrum, dan mengalami metamorfosis hemimetabola. Selanjutnya adalah ordo Plecoptera, memiliki ciri khas yaitu sayap 2 pasang, sayap depan tipis, sayap belakang lebar, tubuhnya memanjang, kakinya panjang, antenanya panjang,
nimfa hidup di air tawar dan mengalami metamorfosis hemimetabola. Selanjutnya adalah ordo Tisanura yang memiliki ciri khas yaitu tubuh pipi, bersisik, memanjang, tidak bersayap, memiliki 3 ekor atau sersi di ujung abdomen, memiliki mulut penggigit, serta tidak mengalami metamorfosis namun mengalami perkembangan ametabola. Contoh spesiesnya adalah ikan perak. Selanjutnya adalah ordo Protura yang memiliki ciri khas yaitu tubuh kecil, tidak memiliki antena, kaki depannya berfungsi sebagai sensor, mata dan sayap tidak ada. Selanjutnya adalah ordo Collembola yang memiliki ciri khas yaitu tubuh kecil dan lunak, bersisik, memiliki fursula untuk melompat, serta memiliki antena yang panjang. Selanjutnya adalah Diplura. Ciri khasnya yaitu memiliki tubuh yang kecil dan panjang, memiliki 2 sersi yang panjang di ujung abdomen, dan memiliki antena panjang, dan biasanya tidak memiliki mata. Selanjutnya kita akan menentukan atau membuat sebuah kunci determinasi dari mandibula. Yang pertama kita membaginya menjadi 2, yaitu ada yaitu 1A, kakinya itu ada pada setiap segmen. Terus yang 1B itu ada 3 pasang atau 6 kaki. Di mana yang 1A itu memiliki kaki pada setiap segmen serta 2 takmah, yaitu kepala dan perang. Sedangkan yang 1B itu 3 pasang kaki atau 6 kaki, di mana memiliki 3 takmah yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Nah, pada 1A kita itu belum dapat menentukan ordonya itu apa. Maka kita bagi lagi menjadi ada 2A dan 2B. Untuk 2A ini kita membuat cirinya yaitu 2 pasang kaki pada setiap segmen, tubuhnya berbentuk silinder, bergerak lambat dan tidak mempunyai force pula. Itu masuk ke dalam ordo Diplopoda. Sedangkan untuk 2B itu memiliki ciri yaitu 1 pasang kaki pada setiap segmen, tubuhnya pipi, bergerak cepat dan memiliki force pula. Itu masuk ke dalam ordo Cephalopoda. Selanjutnya pada 1B kita membuat lagi percabangannya, ada yang 3A dan 3B. Nah, untuk 3A ini cirinya itu tidak bersayap, alat mulutnya itu tersembunyi yang dimana ditarik ke dalam kepala. Lalu yang 3B itu bersayap, alat mulutnya itu terlihat jelas atau tidak tersembunyi. Ini juga belum kita dapat tentukan ordonya itu seperti apa. Makanya kita bagi lagi. Untuk yang 3A kita bagi jadi ada 4A dan 4B. Untuk 4A kita membuat cirinya yaitu tidak memiliki antena dan ukuran tubuhnya itu kecil. Maka itu masuk ke dalam ciri dari ordo Protura. Dan untuk yang 4B itu memiliki antena, memiliki sersi pada abdomen. Itu belum juga dapat ditentukan ordonya. Makanya kita bagi lagi untuk ke sini. Nah, selanjutnya untuk yang 3B itu kita bagi 2. Yang pertama ada 5A. Sayap depannya itu mengalami pengerasan, penebalan atau modifikasi bentuk. Dimana yang untuk 5B lagi ada sayapnya itu sayap depannya itu seluruhnya berupa selaput atau membranous dan tidak mengeras atau ditutupi sisik. Nah, untuk yang 5A kita masih bisa bagi lagi menjadi 2 ciri. Yang pertama itu untuk 7A ada Coleoptera, di mana sayapnya itu sayap bagian depan sangat keras atau elytra menutupi sayap belakang yang berselaput. Mulutnya bertipe, menggigit dan mengunyah. Itu masuk ke dalam kelas Coleoptera. Ordo Coleoptera. Soalnya ada 7B itu sayap depannya itu sebagian tebal itu berada pada pangkal dan sebagian lagi berselaput atau hemilitera itu pada ujungnya. Memiliki tipe mulut yaitu menusuk menghisap. Itu masuk ke dalam ordo Hemiptera. Ini teman-teman. Selanjutnya untuk yang 5B itu kita membagi 2 lagi. Ada yang 8A yaitu sayap dan mulutnya itu ditutupi oleh sisik-sisik yang tumpang tindih. Memiliki proboscis untuk menghisap. Itu masuk ke dalam ordo Lepidoptera. Lalu selanjutnya ada 8B untuk sayapnya berselaput tanpa sisik, memiliki 2 pasang sayap dengan banyak urat atau veins, yang dimana memiliki tipe mulut yaitu menggigit dan mengunyah. Nah, kita mengetahui itu masuk ke dalam ordo Plecoptera. Selanjutnya itu kita kembali lagi kepada 3A yaitu lebih tepatnya kepada 4B. Itu dimana 4B itu memiliki antena, memiliki sersi pada abdomen. Kita bagi menjadi 2, ada Collembola dan ada yang belum kita tentukan ordonya. Nah, kalau yang 6A itu memiliki furcula yang masuk ke dalam ordo Collembola. Terus yang 6B itu tidak memiliki fursula. Makanya kita bagi lagi ke 2 ordo. Itu yang 9A ada ujung abdomennya dengan 2 filamen sersi yang panjang dan beras luas, itu masuk ke dalam ordo Diplura. Lalu ada yang 9B ujung abdomennya itu dengan 3 filamen sersi yang panjang dan sama ukurannya, itu
kita sebut sebagai masuk ke dalam ordo Tisanura. Jadi teman-teman, kita sudah mengetahui berbagai ordo berdasarkan ciri-cirinya. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam tabelnya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan menentukan kunci identifikasi mandibulata berdasarkan dari dikotomi tadi. Itu yang pertama, kita membuat angka-angkanya sesuai dengan penomorannya, yaitu ada 1A, 1B, 2A, 2B, dan seterusnya, dimana kita mencocokkan yang betul-betul merupakan ciri khasnya. Yang pertama itu 1A, kaki setiap segmen, ada 2 takma, kepala dan tang. Kita langsung menuju ke nomor 2. Nah, nomor 2 itu ada 2A dan 2B. Nah, dia itu termasuk apa? Kalau dia 2A berarti ciri khasnya seperti apa? Dia itu masuk Diplopoda. Dan 2B ciri khasnya seperti apa? Dan dia itu masuk Silopoda. Terus untuk yang 1B-nya itu kita lihat di situ ciri khasnya. Terus dia menunjukkan ke angka 3, kita jangan membaca di angka 2 itu yang 2A, 2B, tapi kita langsung loncat ke nomor 3 yaitu 3A dan 3B. Dimana kalau 3A kita lihat ciri khasnya, dia menunjukkan penomoran lanjutnya di nomor 4, maka kita loncat ke nomor 4. Kalau yang 3B kita melihat ciri khasnya yang memberikan kita petunjuk untuk lanjut ke angka penomoran 5, maka kita loncat ke penomoran 5 dan seterusnya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk penomoran 6A, 6B sampai 9A dan 9B itu sama seperti penomoran sebelumnya, kita mencocokkan atau mengikuti instruksi kita di bawah pada nomor berapa hingga kita mendapatkan ordonya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk ke deskripsi ordonya. Nah, yang pertama ada deskripsi Diplopada. Kunci determinasinya yaitu 1A dan 2A. 2 pasang kaki setiap segmen, tubuhnya itu berbentuk silinder, bergerak lambat dan tidak punya vertikula kaki pada setiap segmen, dan 2 takma, ada kepala dan truk. Yang kedua, itu ada deskripsi Silopoda. Kunci determinasinya 1A dan 2B, yaitu kaki setiap segmen, 2 takma, kepala dan truk. 1 pasang kaki setiap segmen, tubuhnya pipi, bergerak cepat, dan memiliki vertikula. Ketiga, ada deskripsi Prosura, yang kunci determinasinya ada di 1B, 3A, dan 4A. 3 pasang atau 6 kaki, 3 takma, yang terdapat kepala, toraks, abdomen, hewan tidak bersayap, dan alat mulut tersembunyi, ditarik ke dalam kepala, dan tidak memiliki antena, dan juga ukuran tubuhnya kecil. Selanjutnya ada deskripsi Kolembula. Kunci determinasinya ada di 1B, 3A, 4B, dan 6A. 3 pasang atau 6 kaki, 3 takma, terdapat kepala, toraks, abdomen, hewan tidak bersayap, dan alat mulut tersembunyi, ditarik ke dalam kepala, tidak memiliki antena, dan ukuran tubuhnya kecil. Nah, itu ada deskripsi Coeleptera. Kunci determinasinya itu ada 1B, 3B, 5A, dan 7A. 3 pasang atau 6 kaki, 3 takma kepala, toraks, abdomen, hewan tidak bersayap, dan alat mulut tersembunyi ditarik ke dalam kepala, memiliki antena, memiliki sersi pada abdomen, dan memiliki vertikula. Yang keenam, ada deskripsi Hemiptera. Kunci determinasinya itu ada 1B, 3B, 5A, dan 7B. 3 pasang atau 6 kaki, 3 takma kepala, toraks, abdomen, hewan bersayap, alat mulut terlihat jelas, tidak tersembunyi, sayap depan mengalami pengerasan, penebalan, atau modifikasi bentuk, sayap depan sebagian tebal, sebagian berselaput atau hemeltli ujung, mulut menusuk dan mengisap. Yaitu ada deskripsi Lepidoptera, kunci determinasinya ada pada 1B, 3B, 5B, dan 8A. 3 pasang atau 6 kaki, 3 takma, yang terdapat kepala, toraks, abdomen, hewan bersayap, alat mulut terlihat jelas, tidak tersembunyi, sayap dan seluruhnya itu berupa selaput atau membranus dan tidak mengeras atau ditutupi. Sayap dan mulutnya ditutupi oleh sisik-sisik yang tumpan tindih, memiliki proboscis untuk menghisap. Selanjutnya ada deskripsi Plecoptera. Kunci determinasinya ada 1B, 3B, 5B, dan 8B. 3 pasang atau 6 kaki, 3 takma, kepala, toraks, abdomen, hewan bersayap, alat mulut terlihat jelas, tidak tersembunyi, sayap depan seluruhnya berupa selaput atau membronus dan tidak mengeras atau ditutupi. Sayap berselaput tanpa sisik, memiliki 2 pasang sayap dengan banyak urat atau veins, tipe mulut menggigit atau mengunyah. Ada deskripsi Diplura, yang kunci determinasinya ada pada 1B, 3A, 4B, 6B, dan 9A, yaitu 3 pasang atau 6 kaki, 3 takma, terdapat kepala, toraks, abdomen, hewan tidak bersayap, dan alat mulut tersembunyi, ditarik ke dalam kepala, memiliki antena, memiliki sersi pada abdomen, tidak memiliki furcula, ujung abdomen dengan 2 filamen sersi yang panjang dan berluas-luas. Selanjutnya, ada deskripsi Tisanura, yang dimana kunci determinasinya ada pada 1B, 3A, 4B, 6B, dan 9B, yaitu 3 pasang atau 6 kaki, 3 takma, terdapat kepala, toraks, abdomen, dan
Hewan ini tidak bersayap dan alat mulut tersembunyi, ditarik ke dalam kepala, memiliki antena, memiliki sersi pada abdomen, tidak memiliki frukula, ujung abdomen dengan 3 filamen sersi yang panjang dan sama ukurannya.